siapa tadi yang nggak sempat makan sahur? Nggak sempat, pasti karena kesiangan kan? Semoga kuat ya puasanya sampai waktu berbuka nanti. Yes, kalau waktu kalian mepet makan sahur, bisa loh menyantap sereal ini fams. Emang sih, bagi warga plus 62, menu yang satu ini kurang populer. Padahal, banyak banget tuh manfaat makan sereal saat sahur ataupun sarapan. Nah, kita punya rekomendasi tempat makan sereal nih. Berlokasi di Jalan Boulevard Raya, Bekasi Selatan, ada Sereal Bar. Usaha yang buka waktu awal pandemi ini justru malah melejit namanya di kalangan anak gaul Bekasi. Selain menawarkan menu yang nggak biasa, kalian juga bisa dapat spot foto kece-kece. Karena dekorasi tempatnya Instagramable banget, fams. Kenapa ya tempat ini bisa rame? Because this is the first cereal cafe in town. So, cuma di sini aja kalian bisa ngerasain berbagai macam cereal fams, mulai dari yang lokal sampai international. Kalau kesini, dijamin bakal bingung milihnya deh. Biasanya, sereal cuma campur susu aja fams. Tapi di sini, kalian bisa coba berbagai topping kok. Mau marshmallow, wafer, sponge crunch, Oreo crumbs, atau ice cream. Bebas, suka-suka kalian aja deh. Wait, susunya juga nggak cuma satu jenis. Ada 7 macam yang bisa dicoba. Mulai dari standar alias full cream, sampai yang rasa-rasa seperti strawberry, coklat, banana, matcha, atau yang low fat sekalian. Tapi enak juga ya pakai susu kedelai. Pokoknya semerdeka kalian fams. Oh iya, sereal itu banyak banget jenisnya. Brand yang memproduksinya aja ada ratusan. Masing-masing punya ciri khas. Di Cereal Box sendiri, kalian bisa coba nih. Mulai dari yang biasa sampai yang rare alias langka. Ada yang memang produk Indonesia, tapi nggak sedikit yang diimpor langsung dari Amerika. Contohnya nih, yang lokal ada Coco Loops dan Corn Flakes. Yang internasional, kalian bisa coba Honey Nut Cheerios, Medley Crunch Whole Grain Oats, atau Fruit Loops Natural Fruit Flavor. Lengkap nggak tuh? Untuk mendapatkan manfaat dari sereal, mengolahnya juga nggak sembarangan ya fams. Ada takaran tersendiri. Kalau di sini, biasanya 20 gram sereal ditambah susu takaran 1 botol. Sebenarnya bisa-bisa aja lebih dari itu. Tapi kan segala sesuatu yang berlebihan pasti jadi nggak baik. Jadi harus yang pas-pas aja. By the way, kalian udah tahu belum manfaatnya makan sahur? Pokoknya sebisa mungkin jangan ditinggalkan saat ingin berpuasa fams. Soalnya makan sahur bisa mencegah kelelahan dan rasa lapar di siang hari, meningkatkan konsentrasi dan menjaga berat badan. Pas juga nih buat kalian yang ingin diet ya. Meski sereal diklaim sebagai makanan sehat, kalian tetap harus pintar milih juga, karena masing-masing punya bahan yang berbeda. Setelah dipanen, gandum biasanya bakal diolah di pabrik, termasuk di Indonesia. Sejak teknologi semakin maju, gandum sudah diolah menjadi tepung terigu. Sebelumnya, gandum masuk ke dalam mesin pemisah dulu ya. Proses ini untuk memisahkan gandum dari bahan lain yang tercampur. Misalnya batu, batang gandum, atau material lainnya. Kalau udah bersih, gandum masuk ke mesin penggiling. Proses ini harus masuk ke dalam 5 tahap dengan mesin modern. Gak cuma makin halus saja, mesin ini juga bisa menjaga kualitas dan kebersihan tepung gandum. Keren deh! Selanjutnya, tepung gandum masuk ke dalam tahap pengecekan. Proses ini masih dilakukan secara manual untuk mengetahui tekstur kehalusannya. Lalu, tepung gandum masuk ke proses pengayakan untuk mendapatkan tekstur tepung yang benar-benar halus. Setelah diberi tambahan vitamin, tepung gandum sudah bisa dikemas, fams. Dalam sehari, pabrik ini bisa menghasilkan 2000 ton tepung terigu loh, fams. Wih, banyak banget ya. Lalu, tepung terigu ini udah bisa diolah jadi berbagai masakan. Salah satunya roti gandum ini nih. Dalam proses bikinnya, aneka bahan-bahan harus diaduk dengan mesin sampai tercampur rata. Wah, banyak banget nih. Kalau udah nggak lengket, adonan roti didiamkan agar terjadi proses fermentasi. Proses ini bisa makan waktu sekitar 4 jam loh. Wah, lama juga ya. Kalau udah ngembang, adonan harus dicampur dengan bahan lainnya, seperti tepung gandum. Aduk lagi deh. Adonan tinggal dipotong-potong agar beratnya sama rata. Lalu, bulatkan fams. Lalu, adonan roti masuk ke dalam mesin detektor untuk memastikan gak ada bahan logam yang tercampur di dalamnya. Lanjut, gulungan adonan masuk ke dalam loyang. Sebelum di oven, adonan roti masuk ke proses fermentasi lagi selama 1 jam.
Kalau udah mengembang, adonan roti masuk ke dalam oven bersuhu 100 sampai 200 derajat Celcius. Nah, ini dia roti tawar gandum. Tinggal dinginkan selama 100 menit. Lanjut, roti dipotong menjadi 3 bagian. Wah, cepet banget ya. Tinggal bungkus dan siap dipasarkan. Indonesia mendunia. Fams, gandum ini ternyata komoditas pangan yang paling banyak dijual di dunia. Nah, mungkin ya gara-gara banyak roti gandum kali ya. Tapi, gandum juga bisa diolah untuk menjadi makanan kekinian. Seperti apa? Kayak yang satu ini nih. Kenalin nih, ini pancake. Kok biasa banget ya? Tenang, ini bukan sembarang pancake, melainkan versi Jepangnya nih fams, yang super fluffy. Tuh, lihat. Secara harfiah, pancake adalah kue dadar yang dibuat dari tepung terigu, telur, gula, dan susu. Nah, beberapa negara memiliki ciri khas dalam mengolahnya. Kalau yang satu ini sebenarnya juga bisa disebut souffle, yang merupakan cake dengan banyak putih telur sebagai bahan utamanya, sehingga jadi lebih ringan dan mengembang. Sedangkan pancake yang biasa kita kenal berasal dari Amerika, biasanya berbentuk sederhana dan disusun bertumpuk dengan lelehan butter atau siraman sirup maple. Di Indonesia ada beberapa olahan yang termasuk ke dalam kategori pancake, diantaranya martabak manis, surabi, dan sejenisnya. Ini sih udah sering saya makan ya. FYI nih fams, fluffy pancake asal Jepang ini gak hanya enak dimakan dengan topping manis saja, tapi juga bisa dipadukan dengan rasa yang savory alias gurih-gurih. Rasanya gak aneh kok, adonan disesuaikan dengan lauknya. Yang bikin spesial, pancake savory ini menggunakan tepung gandum fams, jadi rasanya seperti roti gitu deh. Karena ada unsur gandumnya, dijamin bisa membuat kalian kenyang lebih lama. Aneka hidangan di sini bisa kalian nikmati dengan kisaran harga 50 ribuan. Menu yang satu ini harus makan di tempat ya fams, karena saking lembutnya adonan membuat si pancake ini bisa menciut selang 30 menitan kalau nggak langsung disantap ya. Wah, gak heran kenapa outletnya bisa ramai terus, karena hanya di sinilah kalian bisa mencoba sensasi kelembutan dari si fluffy pancake ini. Yakin nih nggak mau nyobain? Hehehe. Fams, apa yang ada di benak kalian kalau misalnya kita ngomongin tentang negeri kita tercinta ini? Adat istiadatnya yang banyak? Bener banget. Makanan yang enak, kekayaan hasil alam, berlimpah. Ya kan? Nah, dan juga berbagai macam alasan lainnya. Tapi yang pastinya, di Indonesia ini ya banyak banget kampung-kampung yang unik, men. Nah, ini dia nih, salah satu kampung unik yang akan kita kasih. Enjoy this! Begini nih kesibukan para ibu-ibu di Kampung Pempek Tanggorajo Cindo, Kelurahan Tujuh Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Di sini fams, ada sekitar 50 perajin pempek yang membuat panganan khas dari Palembang. Mereka sudah terbiasa melakukannya di depan rumah loh. Seru banget ya, berlokasi di pinggiran Sungai Musi. Daerah ini juga dijadikan destinasi wisata kuliner Palembang fams. Tujuannya jelas untuk menarik wisatawan untuk melihat produksi pempek sambil menikmati pemandangan Sungai Musi. Selain itu, wisata kuliner ini juga untuk menaikkan potensi ekonomi di kawasan ini, fams. Julukan Kampung Pempek disematkan karena warga anak Tanggorajo Cindo konsisten mengolah pempek sejak tahun 80-an. Hebatnya lagi nih, kebiasaan ini masih bertahan sampai sekarang. Wah, produksi pempek di tempat ini dilakukan secara masif. Satu kali pembuatan pempek bisa mengolah setidaknya 50 kg tepung sagu. Banyak banget ya. Kalau mau, kamu juga bisa kok fams, bisa belajar membuat pempek di sini. Biasanya, pempek ini akan kembali dipasarkan ke seluruh penjual di kota Palembang. Soal harga, ramah di kantong nih fams. Satu buah pempek dibanderol mulai dari Rp800 saja. Waduh, bawaannya jadi pengen ngeborong ini sih. Fams, olahan pempek ternyata banyak sekali jenisnya. Kalau yang paling populer sih, pempek kapal selam. Jenis lainnya ada lenjer, adaan, kulit, keriting, dan pempek telok alias pempek telur. Dalam menikmati panganan yang satu ini, warga Palembang punya kebiasaan unik fams, yaitu ngirup cuko.
Sekilas emang sama dengan nyeruput secangkir kopi panas. Tapi kebiasaan ini sudah dilakukan sejak dahulu kala loh. Alasan itulah warga Palembang memiliki istilah "Wong Palembang ndak pacak hidup kalau ndak ngirup cuko sehari be". Artinya orang Palembang tidak bisa hidup kalau tidak ngirup cuko sehari saja. Waduh, perut emang nggak mules tuh kalau keseringan nyeruput cuko. Tapi tradisi turun-temurun ini ternyata sudah dilakukan warga Palembang sejak kecil, fams. Jadi perut mereka sudah terbiasa mengkonsumsi pempek setiap hari. Oh iya, pempek dikenal sebagai ikon kuliner kota Palembang. Emang mudah banget deh menjumpai panganan ini di setiap sudut kota. Kalian bisa pilih sesuka hati, fams. Waduh, gawat nih, dikepung manusia purba. Kayaknya mau perang nih. Wait, tenang fams. Itu bukan manusia purba beneran kok. Tapi ini tarian purba atau tarian Digul. Tarian ini khusus untuk menyambut tamu yang datang berkunjung ke Kampung Purbakala, fams. Kampung Purbakala ini cuma julukan aja kok, fams. Nama aslinya sih Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Dinamakan Kampung Purbakala karena daerah ini banyak ditemukan fosil hewan purbakala. Tarian penyambutan tamu ini, para penari memakai pakaian dan riasan wajah ala suku Digul yang ada di pedalaman Papua. Teriakan bahasa Digul sambil menghentak-hentakan tombak, seakan ingin berperang, fams. Padahal, gerakan tari ini menandakan ucapan selamat datang loh. Tarian Digul ini aslinya dari Papua, fams. Dulu ada pendatang dari Papua yang mengenalkan tarian ini ke masyarakat setempat. Kemudian, tarian ini diajarkan kepada remaja desa. Sejak itulah, tarian ini menjadi eksis di sini sampai sekarang. Gak cuma tarian purba aja, fams. Sebelumnya, kita juga disambut sama warga desa. Widih, sambutannya meriah banget. Hampir seluruh warga desa Galuh Timur hadir di sini. Jadi terharu deh. Fams, tarian ini namanya seni rudat. Tarian ini adalah kesenian tari yang diiringi rebana. Rudat berasal dari bahasa Arab, yaitu Rodotun, artinya taman bunga. Seni rudat mencampurkan seni tari dengan seni bela diri atau pencaksilat. Kita juga bisa lihat gerakan tangan dan kuda-kuda ketika ingin menari, fams. Seni rudat dulu juga dipakai sebagai syiar agama Islam oleh para ulama kepada santri dan masyarakat. Kemudian berkembang menjadi sarana hiburan saat ada acara agama Islam seperti Hari Raya Idul Fitri atau Maulid Nabi. Biasanya dipentaskan seni rudat ini loh, fams. Desa Purbakala ini terbilang unik, fams. Apalagi mereka juga masih memegang teguh tradisi dan ajaran nenek moyangnya. Gak heran deh kalau desa ini diresmikan sebagai desa wisata oleh pemerintah Brebes pada tahun 2018. Di sini wisatanya beda dari yang lain, fams. Kalau wisata itu biasanya ke pantai atau pegunungan. Di sini kita masih bisa menemukan fosil dan artefak purbakala. Nah, sungai yang hampir kering ini adalah spot penggalian penemuan fosil, fams. Oh ya, kalian udah tahu fosil dong? Iya, sisa-sisa atau bekas makhluk hidup yang tertimbun selama jutaan tahun. Akhirnya berubah menjadi batu. Bukannya kena kutuk ya. Di sini diperkirakan masih banyak fosil yang belum ditemukan. Beberapa arkeolog dan peneliti dari Balai Pelestarian Situ Manusia Purba juga masih menggali dan mencari fosil, fams. Untuk pencariannya nggak pakai alat berat, fams, agar nggak merusak fosil. So, cukup pakai cangkul dan sekop kecil aja. Fosil-fosil yang sudah ditemukan kemudian ditaruh sementara di rumah fosil di tengah desa. Boleh dibilang rumah fosil ini seperti museum mini. Di sini juga dipajang beberapa fosil dan peninggalan zaman purbakala yang masih dalam penelitian, fams. Fosil-fosil yang ditemukan di sini rata-rata hewan purba yang berumur 400.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Salah satu penemuan istimewa di sini adalah fragmen fosil gajah purba paling tua, yaitu Sinomastodon bumiaeusnis. Diperkirakan gajah purba ini hidup kurang lebih 1,5 juta tahun yang lalu. Wow banget ya. Gak nyangka ya kalau ada gajah yang setua itu. Top markotop deh Kampung Purbakala ini. Oh iya, fosil-fosil di sini sangat beraneka ragam. Ada hewan laut, badak, kerbau, gajah, bahkan buaya. Di sini kalian juga nggak boleh pegang fosil ya. Dikhawatirkan fosil bisa cepat lapuk tuh. Setelah diteliti, fosil-fosil di sini dikirim ke Museum Purbakala di Bumiayu Brebes. Kemudian dijadikan koleksi di Museum Buton Bumiayu.
Semoga saja ya, kedepannya bakal ditemukan fosil yang lebih keren lagi, fams. Sehingga bisa menarik wisata dan peneliti dari luar negeri untuk datang. Efeknya, Indonesia bisa semakin dikenal di dunia internasional. Wow, Indonesia mendunia! Indonesia mendunia! Kalau udah 30 menit, saatnya Jordi pamit nih. Saksikan terus Seragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Selamat berpuasa, FMs!